Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 41. Siapakah mereka, Lin Moi? Persahabatan antara Te Kuat Lin dan Kia Mo Chai Li telah menjadi sedemikian eratnya sehingga mereka saling menyebut Moi Moi dan Cici. Mereka? Kuat Lin menjawab dan mukanya masih pucat. Mereka adalah penghuni Pulau Es. Kua Sin Leong adalah murid utama dari Han Tiong, sedangkan Han Suat Hong adalah putrinya. Ah! Kia Mo Chai Li dapat menduga bahwa tentu kedatangan mereka itu mempunyai niat yang tidak baik. Habis, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap menghadapi mereka. Mereka lihai sekali, terutama Sin Leong. Atur jebakan agar mereka terperosok. Kalau sampai mereka berhasil menerobos ke sini, berbahaya sekali, kata Kuat Lin, masih tetap takut. Wah, Ibu. Mengapa bingung? Bukankah di sini terdapat Bibi Chai Li, juga ada Ouyang Totiang, dan Ibu sendiri di samping puluhan orang anak buah. Biarkan mereka datang dan kita hancurkan mereka. Tiba-tiba Buong berkata dengan gayanya yang jumawa. Mendengar ini, Ouyang Cincu tertawa dan mengelus kepala pemuda tanggung itu. Engkau hebat sekali, Han Kongcu. Masih kecil ini memiliki keberanian yang luar biasa. Benar putramu, Te Lihiap. Biarlah para orang kerdil menjebak mereka, kalau jebakan itu tidak berhasil, biarlah Pinto yang menghadapi mereka. Lihiap dan Chai Li boleh siap-siap saja menyambut mereka sebagai tawanan atau sebagai mayat. Kia Mo Chai Li segera mengatur sendiri orang-orang kerdil untuk memancing dan menjebak Sin Leong dan Suat Hong, sedangkan Ouyang Cincu mengintai dan membayangi gerakan dua orang muda itu. Te Kuat Lin juga sudah siap-siap kalau kedua orang pembantu itu gagal. Demikianlah, setelah Sin Leong berhasil menyelamatkan Suat Hong dan sedang mengobatinya, muncul Ouyang Cincu mengagumi ketelanjangan punggung Suat Hong yang berkulit putih mulus dan halus menggairahkan hatinya itu. Melihat betapa dengan pengerahan sinkang pemuda itu berhasil mengusir hawa beracun, dia menjadi kagum sekali kepada pemuda itu. Timbullah keinginan yang aneh dalam batin kakek yang penuh kecabulan itu. Berahinya yang tadi bergolak hanya dengan melihat punggung yang putih mulus dari Suat Hong itu kini berubah. Dia dapat melihat bahwa pemuda dan pemudi di dalam gua itu masih murni, maka timbullah keinginannya menyaksikan mereka itu bermain cinta. Memang demikianlah, kecabulan bukan hanya keinginan untuk berjinah sendiri dengan orang yang menimbulkan berahinya, melainkan juga dapat berbentuk keinginan untuk menyaksikan orang lain bermain cinta. Hal ini juga timbul karena kekagumannya menyaksikan pemuda itu sanggup mengusir hawa beracun dengan sinkang, tanda bahwa pemuda itu merupakan lawan tangguh. Jika dia berhasil menggunakan sihir dan guna-guna untuk membuat pemuda itu jatuh, tentu dalam keadaan seperti yang dikehendakinya itu, akan mudah saja menawan dua orang muda yang agaknya ditakuti oleh Te Kuat Lin itu. Bagaikan bayangan setan saja, kakek itu menyelinap di balik batu dan tak lama kemudian tampak asap mengepul dari 3 batang hio, dupa, yang menyebarkan bau harum, sedangkan kakek itu sendiri sudah duduk bersila, kedua lengan diluruskan ke depan, ke arah muda-mudi itu dan sepasang matanya terbelalak memandang seperti sepasang mata setan. Ilmu sihir yang dipergunakan oleh Ouyang Cincu adalah ilmu hitam yang dikuasainya dengan latihan-latihan yang berat dan mengerikan. Di dalam ilmu ini terkandung kekuasaan mujizat yang hanya dikenal oleh mereka yang memuja setan iblis dan segala roh jahat yang mereka percaya ditambah dengan kekuatan dari tenaga sakti, sinkang, dan latihan yang tekun, dicampur dengan bermacam mantra yoga. Untuk melatih kekuatan matanya, bertahun-tahun Ouyang Cincu bertapa menghadapi dupa membara sampai kekuatan pandang matanya dapat membuat api membara di ujung dupa itu membesar atau mengecil, mengepulkan asap atau tidak menurut kehendak pikiran yang disalurkan melalui pandangan matanya yang tajam itu. Kini, dibantu dengan bau asap dupa yang harum dan aneh, dia mulai menjatuhkan sihirnya, matanya memandang dengan pengaruh yang amat dahsyat, bibirnya berkemak-kemik membaca mantra. Mula-mula Suat Hong yang terpengaruh hawa mujizat itu. Hal ini tidaklah mengherankan karena tentu saja Sin Leong memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sumoinya, juga memang sebelumnya Suat Hong sudah tersiksa oleh perasaannya sendiri, perasaan mesra yang aneh yang sejak tadi menyelinap dan mengaduk hatinya ketika merasa betapa telapak tangan suhengnya menyentuh punggungnya. Karena memang sudah timbul perasaan wajar dari seorang gadis yang normal dan sehat, terdorong oleh rasa cintanya kepada suhengnya itu.
Maka tidaklah mengherankan ketika diserang oleh kekuatan sihir, Swat Hong mudah sekali terkena. Dia mengeluh dan merintih lirih, tubuhnya gemetar semua, mukanya berubah merah seperti dibakar, napasnya terengah-engah, kedua tangannya mengepal dan dia tidak peduli lagi bajunya yang tadi ditahan dengan tangan di bagian depan dadanya, merosot dan terbuka. Setelah gelisah bergerak ke kanan kiri, kemudian dia menoleh, memandang kepada suhengnya yang masih duduk bersila dengan muka menunduk dan mata terpejam. Suheng. Swat Hong mengeluh, lalu membalikkan tubuhnya dan serta-merta merangkul leher Sin Leong sambil terengah-engah seperti orang hendak menangis. Sin Leong membuka matanya dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa sumoinya dalam keadaan setengah telanjang karena pakaian bagian atasnya terlepas setelah merangkulnya. Sumai. Dia berseru dan barulah dia merasa betapa kepalanya seketika menjadi pening, pandang matanya menjadi berkunang dan hidungnya mencium bau yang harum dan aneh sekali. Baru sekarang terasa olehnya betapa tubuh sumoinya mendekap ketat dan jari-jari tangannya merasakan kulit yang lunak halus dan hangat. Jantungnya berdebar dan pada saat itu, dengan isak tertahan Swat Hong telah memperketat pelukannya dan menciumnya. Suheng. Bagaikan dalam mimpi Sin Leong merasa seolah-olah dia terseret oleh arus yang amat dahsyat, yang membuat bibirnya membalas ciuman itu, yang memaksa kedua lengannya merangkul dan mendekap. Namun, seketika itu juga timbul hawa panas dari pusat di pusarnya, hawa panas yang naik ke atas dan membuyarkan semua hal yang membuat dia pening dan seperti mabok itu. Memang pada dasarnya Sin Leong adalah seorang anak yang ajaib, yang sama sekali tidak pernah dipermainkan oleh lamunan yang bukan-bukan, yang bersih sama sekali, kebersihan yang khas dan wajar, tidak dibuat-buat dan memang pada dasarnya dia memiliki kekuatan batin yang tidak lumrah manusia biasa. Maka begitu dia terserang oleh sihir yang amat mujizat, biarpun dia sendiri belum tahu bahwa ada orang jahil yang mempermainkannya, namun secara otomatis kebersihan hatinya telah meninggalkan hawa panas menolak kekuasaan asing yang kotor itu. Begitu hawa panas naik dan membuyarkan pengaruh jahat, seperti baru terbuka mata pemuda itu. Baru tampak olehnya kepulan asap yang harum, keadaan Swat Hong yang tidak wajar. Seketika tahulah dia bahwa keadaan ini bukan sewajarnya dan pasti dibuat oleh seorang yang jahat. Begitu telinganya menangkap suara gerakan dari kiri, dia cepat menengok dan tampaklah olehnya seorang kakek tua yang duduk bersila dan meluruskan kedua lengannya ke arah mereka, dan dari kedua lengan itu, juga dari kedua matanya, menyambar tenaga mujizat ke arah mereka. Lengking yang panjang dan nyaring dahsyat dan mengandung getaran tenaga sakti dari dalam pusarnya, keluar dari mulut Sin Leong dan dia sudah meloncat berdiri. Lengkingan yang dahsyat itu menyebar getaran yang sedemikian kuatnya sehingga kekuatan sihir yang dipergunakan Ouyang Chin Chu buyar sama sekali, bahkan tubuh kekek itu tergetar. Swat Hong juga terbebas dari cengkeraman sihir itu, dia menjadi pucat sekali, terbelalak, mengeluh perlahan lalu terguling roboh, pingsan. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Ouyang Chin Chu ketika dia sedang menikmati hasil ilmu sihirnya, melihat betapa muda-mudi itu sudah mulai terpengaruh. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara melengking sedemikian dahsyatnya sehingga dia merasa betapa jantungnya seperti akan copot. Melihat betapa pengaruh sihirnya buyar, dia segera bangkit berdiri. Manusia jahat, apa yang telah kau lakukan? Sin Leong menegur dan melompat ke depan kakek itu. Kakek itu mengerahkan tenaga mujizatnya, disalurkan melalui tangan kanannya yang dibuka jari-jari tangannya dan diselonjorkan ke arah muka Sin Leong. Memandang tajam sambil berkata, orang muda berlututlah kau di depan Ouyang Chin Chu. Akan tetapi, untuk kedua kalinya kakek itu mengalami kekagetan. Biasanya, setiap orang lawan akan dapat dibikin tidak berdaya dengan kekuatan sihirnya. Akan tetapi sekali ini pemuda itu hanya memandang kepadanya dengan sinar mata jernih halus dan sama sekali tidak berlutut seperti yang diperintahkannya dengan suara berwibawa itu. Dia memperhebat pencurahan tenaga sihirnya, namun tetap saja pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh. Tentu saja Sin Leong dapat merasakan serangan tenaga mujizat ini, dia merasa betapa ada hawa yang menyerangnya, keluar dari lengan dan pandang mata kekak itu, yang membuatnya tergetar dan seperti ada kekuatan mujizat memaksanya agar dia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Namun dia mengerti bahwa hal itu tidak semestinya dan tidak sewajarnya, maka dia tidak mau mentaati perintah itu melainkan memandang dengan sinar mata tajam penuh teguran kepada kakek yang dianggapnya jahat itu.
Melihat betapa kekuatan sihirnya sekali ini tidak berhasil, Ouyang Cincu menjadi penasaran sekali. Sihirnya boleh gagal akan tetapi dia masih memiliki ilmu silat dan kekuatan yang dahsyat. Darah itu cantik menarik. Usahanya menikmati tontonan yang tidak senonoh gagal, maka sebaiknya pemuda ini dibunuh saja dan darah itu ditawan. Mampuslah kau. Bentaknya penasaran dan kini dia tidak menggunakan ilmu sihir lagi, melainkan meloncat dan menerkam seperti seekor serigala kepada Xin Liong. Tangan kirinya mencengkeram ke arah dahi pemuda itu sedangkan tangan kanannya dengan jari terbuka membacok ke arah dada kiri lawan. Plak! Des! Xin Liong menangkis dengan kedua tangannya dan akibatnya tubuh kakek itu terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Mata kakek itu terbelalak saking kagetnya. Tak disangkanya bahwa pemuda yang sanggup membuirkan ilmu sihirnya ini juga berhasil menangkis serangan dan membuat tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh. Maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang pemuda yang luar biasa. Ouyang Cincu meloncat, membalikkan tubuhnya dan lari. Teringat dia akan sikap takut yang tampak pada wajah bekas Ratu Pulau Es ketika mendengar akan kedatangan pemuda dan pemudi ini dan baru sekarang dia tahu mengapa bekas ratu itu kelihatan takut-takut. Kiranya pemuda ini memang memiliki kesaktian yang amat hebat. Dia perlu mencari bantuan, karena menghadapi seorang diri saja amat berbahaya. Xin Liong yang ingin menangkap kakek itu dan mencari keterangan tentang Te Kuat Lin, segera mengejar sambil berseru, "Orang tua jahat, kau hendak lari kemana? Tunggu, kau harus menjawab beberapa pertanyaanku." Mendengar suara Xin Liong dekat sekali di belakangnya, Ouyang Cincu mempercepat larinya, akan tetapi dengan gerakan yang lebih cepat lagi Xin Liong terus mengejarnya. Setelah keluar dari dalam jalan terowongan itu, di lapangan terbuka yang agak jauh letaknya dari guha di mana Xin Liong meninggalkan Swat Hong tadi, terpaksa Ouyang Cincu tidak dapat melarikan diri lagi karena Xin Liong telah menyusul dekat sekali di belakangnya. "Kakek jahat, berhenti dulu!" Xin Liong membentak. "Hai!" Tiba-tiba Ouyang Cincu membalikkan tubuhnya dan begitu membalik, segulung sinar biru menyambar ke arah pusar Xin Liong dan sinar putih menyambar ke antara kedua matanya. Sinar biru itu adalah sebatang pedang tipis yang biasanya dibelitkan di pinggang sebagai sabuk oleh kakek itu, sedangkan sinar putih itu adalah jenggot panjangnya yang ternyata dapat dipergunakan sebagai senjata yang sangat ampuh. Xin Liong yang sudah menduga bahwa kakek yang jahat itu tentu tidak segan-segan bermain curang, sudah menjaga diri maka begitu melihat menyambarnya sinar biru dan putih itu, cepat dia sudah mencelat ke atas. Demikian cepat gerakan pemuda ini sehingga Ouyang Cincu melongo, mengira bahwa pemuda itu pandai menghilang. Akan tetapi gerakan angin menyambar di belakangnya membuat dia membalik dan ternyata pemuda itu telah berada di belakangnya dan tadi ketika mengelak pemuda itu telah mempergunakan ginkang untuk meloncat melalui atas kepalanya. Akan tetapi gerakan pemuda itu sedemikian cepatnya sehingga dia sendiri sampai hampir tidak melihatnya, hanya melihat bayangan berkelebat dan pemuda itu lenyap. Berdebar jantung kakek itu. Selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan lawan seperti ini. "Ya!" Dia mengusir rasa gentarnya dan mulai mainkan pedangnya dengan gerakan yang amat cepat. Pedang itu berubah menjadi gulungan sinar biru dan mengeluarkan suara berdesing-desing nyaring sekali, dan serangan pedang ini masih dia selingi dengan pukulan-pukulan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka, memukulkan hawa sinkang yang amat kuat. Memang Ouyang Cincu bukan orang sembarangan. Pertapa Himalaya ini selain pandai sihir, juga memiliki ilmu silat yang tinggi. Tenaga sinkangnya amat kuat dan pedang yang dipergunakannya adalah sebatang pedang tipis dari baja biru yang amat ampuh. Akan tetapi satu kali ini dia bertemu dengan batunya. Tubuh Xin Liong berkelebatan dan kemanapun pedang dan tangan kiri menyerang, selalu hanya bertemu dengan angin belaka. 20 jurus lebih kakek itu menyerang bertubi-tubi sampai napasnya terengah-engah. Tiba-tiba Xin Liong berseru, "Lepas pedang!" Plak! Des! Ai! Pedang itu terlepas dari tangan Ouyang Cincu dan jatuh ke atas tanah mengeluarkan suara mendencing nyaring. Ternyata bahwa lengan kanan kakek tua itu kena ditampar oleh jari tangan Xin Liong, mendatangkan rasa nyeri yang amat hebat, bukan hanya nyeri, akan tetapi juga hawa dingin seolah-olah menggigit daging dan urat, membuat tangan kakek itu tidak kuat lagi memegang pedang. Untung bagi Ouyang Cincu, pada saat pedangnya terlepas itu, muncul Te Kuat Lin dan Kia Mo Chai Li.
Bagaikan dua sosok bayangan setan, dua orang wanita sakti ini sudah menerjang ke depan sambil meloncat dan terdengar suara melengking tinggi dari mulut Kia Mo Chai Li ketika dia menyerang berbareng dengan Te Kuat Lin yang juga menyerang tanpa mengeluarkan suara. Hei yetit! Wir. Singgi. Pedang payung di tangan Kia Mo Chai Li sudah bergerak menyambar menyusul lengkingannya. Juga dibarengi dengan menyambarnya rambut panjangnya dan kuku tangan kirinya yang sekaligus menerjang dengan serangan yang amat dahsyat. Namun Sin Leong lebih memperhatikan sinar pedang merah yang menyambarnya tanpa suara itu karena dia tahu bahwa pedang Anggue Kiam di tangan Te Kuat Lin yang menyambar tanpa suara itu jauh lebih berbahaya daripada semua serangan Kia Mo Chai Li yang banyak ribut itu. Sin Leong mendengus dan kaki tangannya bergerak menangkis rambut dan kuku, tubuhnya mencelat menghindari sinar merah pedang Te Kuat Lin dan ujung kakinya yang menendang pergelangan tangan Kia Mo Chai Li berhasil menangkis tusukan pedang payung. Pada saat itu, dari belakang, menyambar sinar biru dari pedang Ouyang Cincu yang ternyata telah menyambar pula pedangnya yang tadi terlepas dan kini ikut mengeroyok. Ah! Sin Leong berseru, membiarkan pedang lewat dekat sekali dengan lehernya karena dia memang sengaja berlaku lambat dan begitu pedang lewat, jari tangannya menyentil, kuku jari tangannya bertemu batang pedang biru itu. Tringgig! Au! Untuk kedua kalinya, pedang biru itu terlepas dari pegangan tangan Ouyang Cincu dan kini melayang jauh dan lenyap ke dalam semak-semak. Te Kuat Lin dan Kia Mo Chai Li sudah menerjang lagi, akan tetapi Sin Leong meloncat jauh ke belakang, lalu berkata kepada Te Kuat Lin, "Subo, tunggu dulu." Suaranya halus akan tetapi penuh wibawa sehingga tanpa disadarinya sendiri, Kia Mo Chai Li menghentikan gerakannya, memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata penuh cahaya kagum. Otomatis hatinya tergerak melihat pemuda yang luar biasa ini, pemuda yang wajahnya mengeluarkan cahaya lembut, sedikit pun tidak membayangkan kekerasan dan yang memiliki sepasang mata yang aneh dan indah. Bocah kurang ajar. Engkau masih ingat bahwa aku adalah Subomu, ibu gurumu, bentak Te Kuat Lin dengan suaranya menyindir untuk menutupi guncangan hatinya. Subo adalah istri Suhu, mana Tecu berani kurang ajar? Kedatangan Tecu bersama Sumoy adalah untuk memenuhi pesan Suhu. Kembali hati Te Kuat Lin terguncang penuh rasa takut dan ngeri, takut kalau suaminya yang dia tahu amat sakti itu muncul di situ. Akan tetapi mendengar bahwa Sin Leong datang memenuhi pesan suaminya, hatinya lega karena hal itu berarti bahwa suaminya tidak ikut datang. Pesan apakah dari suhumu? Sin Leong yang memang berwatak polos dan tidak suka menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, berkata lantang, Subo, Suhu minta agar supaya semua pusaka Pulau Es yang Subo bawa pergi, diserahkan kembali kepada Tecu untuk Tecu kembalikan ke Pulau Es. Mendengar permintaan ini tanpa menjawab lagi Te Kuat Lin lalu menggerakkan pedangnya dan mengirim serangan langsung yang amat dahsyat. Gerakannya memang cekatan sekali dan pedangnya hanya tampak sebagai sinar merah yang meluncur seperti panah api menuju ke arah tubuh Sin Leong. Pemuda ini kembali mencelat ke belakang berjungkir balik dan berdiri dengan tenang. Subo harap dengarkan permintaan Tecu. Pusaka-pusaka itu tidak boleh dibawa keluar dari Pulau Es. Tecu tidak suka melawan Subo, akan tetapi kalau Subo tidak mengembalikan pusaka-pusaka itu, terpaksa Tecu. Hei, mampuslah, bentak Te Kuat Lin dan tubuhnya sudah melayang ke depan dengan cepat seperti seekor burung Garuda terbang menyambar, didahului oleh sinar merah pedang Anggue Kiam di tangannya. Terpaksa Sin Leong mengelak sambil membalas dengan totokan tangan kirinya menuju ke pergelangan tangan yang memegang pedang. Namun bekas ibu gurunya itu dengan cepat telah menarik kembali pedangnya dan melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi dengan jurus-jurus pilihan dari Ngaheng Kiam Sut yang dimainkan oleh Te Kuat Lin ini hebat bukan main karena diperkuat dengan latihan-latihannya di Pulau Es di bawah bimbingan suaminya, Han Tiong yang sakti. Juga berkat latihan sinkangnya di Pulau Dingin itu, tenaga yang menggerakkan pedang itu pun amat luar biasa sehingga Anggue Kiam menyambar-nyambar dengan hawa dingin yang menyusup tulang lawannya biarpun tubuh belum sampai tercium pedang. Tubuh Sin Leong lenyap dan yang tampak hanya bayangannya saja berkelebatan di antara dua sinar pedang itu yang bergulung-gulung mengurung dirinya. Pemuda itu terpaksa mengerahkan seluruh keringanan tubuhnya untuk mengelak dan berloncatan ke sana-sini, kemudian mempercepat lagi gerakannya ketika Kia Mo Chai Li sudah menerjang juga dengan kemarahan meluap karena kejatuhannya tadi dianggapnya amat memalukan. Tiga orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali,
Ketiganya memegang senjata-senjata pusaka ampuh, mengeroyok Xin Liong dengan mati-matian. Bukan main hebatnya pertandingan mati-matian itu. Baru sekali inilah, Xin Liong benar-benar diuji semua hasil jerih payahnya mempelajari ilmu silat tinggi di Pulau Es. Diuji hasil warisan hampir seluruh ilmu kepandaian Raja Pulau Es Han Tiong yang telah dikuasainya secara matang. Dengan tangan kosong saja dia menghadapi serbuan maut yang dilancarkan secara bertubi-tubi oleh 3 orang lawan yang sakti itu. Sebelumnya, dengan tingkat kepandaian Xin Liong yang sudah luar biasa tingginya, sukar lagi diukur sampai di mana tingkatnya, dengan mudah dia dapat mengikuti semua gerakan 3 orang lawannya dan karena itu dia dapat menghindarkan diri dari semua serangan. Dengan ilmunya mengenal semua dasar gerakan ilmu silat yang dipelajarinya dari kitab kuno Intisari Gerakan Silat, sekali pandang saja dia dapat mengetahui perkembangan gerakan lawan dan bahkan dengan mudah dapat menirunya. Akan tetapi ada 2 hal yang penting yang membuat dia repot juga menghadapi pengeroyokan 3 orang lihai itu. Pertama, harus diakui bahwa biarpun tingkat ilmu silatnya lebih tinggi dan dia memiliki dasar lebih kuat dan lebih bersih sehingga sinkangnya kuat sekali, namun dia kalah matang dalam latihan. Usianya masih terlalu muda dan dia belum mengalami banyak pertandingan, apalagi melawan orang-orang yang ahli, tidak seperti 3 orang pengeroyoknya yang telah mempunyai pengalaman banyak sekali dalam pertandingan silat. Kedua, dan ini merupakan kenyataan yang paling hebat, adalah bahwa Xin Liong memiliki dasar watak yang halus budi dan penuh belas kasihan. Wataknya ini membuat dia tidak tega menjatuhkan pukulan maut, apalagi membunuh lawannya. Andai kata dia tidak memiliki dasar watak seperti ini, dengan kepandaiannya yang hebat, tentu dia akan mampu membunuh mereka seorang demi seorang. Tadi pun, kalau dia menghendaki, tentu Kiamo Caili sudah dapat dia robohkan untuk selamanya. Kini, menghadapi 3 orang lawan yang mengeroyoknya dan yang berusaha sungguh-sungguh untuk membunuhnya, Xin Liong menjadi repot juga. Apalagi dia hanya mengelak, menangkis, dan kadang-kadang membalas serangan dengan gerakan yang diperlambat dan diperlunak karena takut kalau-kalau salah tangan membunuh orang. Dengan demikian, dia lebih banyak diserang daripada balas menyerang. 100 jurus telah lewat dan pemuda yang luar biasa ini belum juga dapat dikalahkan oleh para pengeroyoknya. Hal ini membuat mereka bertiga menjadi penasaran, marah dan malu sekali. Biarpun di tempat itu tidak ada orang lain kecuali para anak buah mereka yang kini mulai bermunculan dan mengurung tempat itu, orang-orang Katai dan juga para anak buah Rawa Bangkai. Namun 3 orang itu tentu saja merasa malu bahwa mereka bertiga maju bersama dengan senjata lengkap sampai 100 jurus tidak mampu membekuk atau menewaskan seorang pemuda yang bertangan kosong. Tekuat Lin yang selama ini merasa bahwa dia tidak menemukan tandingan, biarpun tahu betapa lihainya murid bekas sumonya ini, namun dia telah dibantu oleh 2 orang pandai dan belum juga dapat menang, maka dia merasa penasaran sekali. Kiamo Caili yang selama ini terkenal sebagai datuk kaum sesat yang lihai, selama hidupnya baru sekali ini dia mengeroyok seorang pemuda dengan 2 orang teman yang kepandaiannya lebih tinggi dari dia sendiri, maka dia pun penasaran. Terutama sekali Ouyang Chinchu. Sebelum ini sukar membayangkan bahwa dia, yang memiliki ilmu-ilmu luar biasa, akan mengeroyok seorang pemuda seperti itu. Hal ini benar-benar menyakitkan hati dan menghancurkan kebanggaan hati mereka akan ilmu kepandaian mereka masing-masing yang sudah terkenal di dunia Kang Ou. Pemuda setan, mampuslah! Ouyang Chinchu berteriak keras, pedang birunya untuk kesekian lainnya menyambar ganas ke arah leher Xin Liong, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah perut. Pada saat itu, Xin Liong baru saja menyingkirkan pedang di tangan Tekuat Lin yang menyambar kakinya dengan cara menendang pergelangan tangan bekas ibu gurunya itu sehingga Tekuat Lin terpaksa menarik kembali pedangnya dan meloncat ke samping. Hiat! Kiamo Caili yang sudah memuncak kemarahannya itu pun membarengi serangan Ouyang Chinchu dari belakang, kukunya mencengkeram ke arah punggung Xin Liong sedangkan pedang payungnya berputar-putar mengancam tengkuk. Dalam detik berbahaya itu Xin Liong maklum akan datangnya ancaman maut dari depan dan belakang. Tiba-tiba dia berteriak, tubuhnya melesat ke atas dan tak dapat dicegah lagi, pedang payung bertemu dengan pedang biru. Ceringgig. Pada saat itulah Xin Liong yang mencelat ke atas itu bergerak cepat bukan main, tubuhnya sudah berjungkir balik, menukik turun dan kedua tangannya menyambar seperti sepasang Garuda. Plak! Plak! Ouyang Chinchu dan Kiamo Caili mengeluh. Kakek itu terhuyung dan memuntahkan darah segar, sedangkan Kiamo Caili terguling-guling, kemudian meloncat berdiri dengan muka pucat.
Baju di pundak kedua orang sakti ini robek terkena tamparan tangan Sin Leong. Bersambung ke bab 42.